Hai semuanya, balik lagi nih sama aku Galang Mubarak Frimuntaz. Dalam kesempatan kali ini aku akan menjelaskan apa itu algoritma Dijkstra dengan algoritma Prim. Pertama, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Dijkstra dengan algoritma Prim. Lalu, aku akan membahas contoh soal dan aku akan mengerjakan soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Namun, algoritma ini juga benar untuk graf tak berarah. Algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek pada sejumlah langkah. Algoritma ini menggunakan prinsip greedy. Prinsip greedy menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya dalam himpunan solusi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, di sini sudah tersedia graf. Di sini kita diminta untuk mencari lintasan dari node awal 1 hingga node tujuannya 5. Bagaimana sih algoritma Dijkstra ini berjalan? Nah, yang pertama itu, Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap node tetangga yang terhubung langsung dengan node keberangkatan, yaitu node 1. Dan hasil yang didapat adalah node 2, karena bobot nilai node 2 yang paling kecil dibandingkan nilai node yang lainnya. Nih, bisa dilihat di sini. Maaf, di sini mungkin kurang jelas, tapi saya akan menjelaskannya kembali secara lisan. Nah, dari node pertama ke node kedua ini panjangnya 7. Dari node 1 ke node 3 panjangnya 9. Dan dari node 1 ke node 6 panjangnya adalah 14. Jadi, pertama kita milih node kedua dulu, lalu menghasilkan gambar kedua ini. Nah, dari gambar kedua ini kita lihat nih, node 2 awalnya diset menjadi node keberangkatan dan ditandai sebagai node yang telah terjamah. Dijkstra melakukan kalkulasi kembali terhadap node-node tetangga yang terhubung langsung dengan node yang telah terjamah. Dan kalkulasi Dijkstra menunjukkan bahwa node 3 yang menjadi node keberangkatan selanjutnya karena bobotnya yang paling kecil dari hasil kalkulasi terakhir. Setelah itu, dari 2 ini kan dilihat nih, kalau misalkan dikalkulasiin dari awal ke 3 ini, di sini bisa langsung 9. Kalau misalkan lewat 2 dulu, nanti harus ditambah lagi sama 10, jadi hasilnya 17. Dan algoritma Dijkstra ini mencari nilai yang minimum. Oleh karena itu, kita langsung memilih lintasan dari 1 langsung ke 3. Setelah itu, perhitungan berlanjut dengan node 3 ditandai menjadi node yang telah terjamah. Dari semua node tetangga belum terjamah yang terhubung langsung dengan node terjamah, node selanjutnya yang ditandai menjadi node terjamah adalah node ke-6. Karena, sekali lagi, nilai bobotnya adalah yang terkecil. Bisa dilihat di sini. Jadi dari 3 ini langsung ke 6, sehingga menghasilkan ini. Soalnya dari 3 sini ke 4, 3 ini nilainya 11. Nanti totalnya jadi 20. Kalau misalkan ke 6 ini cuman 2. Jadi kita kan harus cari yang minimum nih. Nah, maka dari itu dari 3 selanjutnya ke node ke-6. Jadi total sementara adalah 11. Lalu setelah node ke-6 ini terjamah, Dijkstra melakukan kalkulasi kembali. Di sini kita tinjau gambar terakhir ini. Dijkstra melakukan kalkulasi kembali dan menemukan bahwa node 5, node tujuan telah tercapai lewat node 6. Jalur terpendeknya adalah 1, 3, 6, dan 5. Ini jalur terpendeknya. Dengan nilai bobot setelah dikalkulasi adalah 20. Bila node tujuan telah tercapai, maka kalkulasi Dijkstra dinyatakan selesai dan nilai bobot yang didapat adalah 20 totalnya. Dari 1 ke 3 yaitu 9. Dari 3 ke 6, 2. Ditambahin jadi 11. Dari 6 ke 5, 9. Jadi total bobotnya adalah 20. Ini kan baru contoh soal. Saya juga udah mengerjakan satu soal. Nah, di soal ini kita disuruh menghitung jarak terdekat dari V1 ke V7. Dari V1 ke V7 pada gambar berikut ini. Gimana sih caranya?
Pertama-tama di sini kita lihat dari V1. V1 ini node tetangganya ada V2, V3, dan V4. Lalu dilihat nih dari node tetangganya mana yang paling pendek. Node yang terpendeknya adalah V2 karena berbobot nilai 5. Terus V2 dijadikan node keberangkatan. Nah, V2 ini terus kita lihat juga dari V2 ini tetangganya mana sih yang paling pendek. Di sini ada dari node V2 ke V5 sama dari node V2 ke V3. Nah, di sini kita lihat sangat jelas bahwa yang terdekat adalah dari V2 ke V3 dengan bobot nilai yaitu 1. Jadi total sementara dari awal keberangkatan adalah 6. V1, V2, dan V3. Lalu selanjutnya V3 menjadi node keberangkatan. Di V3 ini kita lihat lagi mana node tetangganya. Nah, di sini node tetangganya ada V5 dan V6. Kenapa sih nggak ke V4? Kalau ke V4 ntar mundur lagi, terus maju lagi. Malah kalkulasinya nanti makin banyak, jadi tidak akan mencapai minimum. Jadi kita nggak usah lihat lagi V4-nya. Kita tinjau aja sekarang V5 sama V6. Dari node V3 ke V5 ini, bobot nilainya 5. Dari node V3 ke V6, nilai bobotnya 10. Jadi yang paling minimal adalah dari node V3 ke V5. Selanjutnya, V5 ini kita lihat node ketetanggaannya. Dari V5 ini sebetulnya bisa langsung ke tujuan. Namun jika dilihat dari V5 ke tujuan yaitu V7 itu berbobot 7, sedangkan tetangganya satu lagi yaitu V6 berbobot nilai 2. Nah, jadi algoritma Dijkstra itu selalu memilih yang paling minimal dulu, lalu mengkalkulasikan. Jadi setelah dari V5 ini kita langsung ke V6. Dari V6 ini kita tinjau lagi. Dari V6 langsung ke node tujuan. Jika di node tujuan telah tercapai, maka algoritma Dijkstra telah berakhir. Dengan demikian, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2 yaitu 5, V2 ke V3, dari V3 ke V5, dari V5 ke V6, dan dari V6 ke V7, dan total jarak lintasan jarak terdekatnya adalah 16 jika dikalkulasikan. Nah, sekian dari algoritma Dijkstra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma prim. Apa sih algoritma prim? Algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari H yang membutuhkan suatu pohon yang mengandung node di mana bobot keseluruhan dari semua H dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Langkah-langkah untuk menjalankan algoritma prim adalah langkah pertama, kita lihat contohnya di sini ada contohnya. Langkah pertama kita ambil sisi dari graf G. Ini kita namain graf G. Pertama kita lihat di sini ada simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertama kita lihat dari semua simpul ini, kita lihat di sini mana yang memiliki bobot minimum. Nah, di sini yang paling minimum itu pertama adalah ini, dari simpul 1 ke simpul 2, yaitu bobotnya 10. Bobotnya 10. Setelah itu, kita masukkan ke T. Nah, kita gambar ini. Lalu, dari 2 ini, kita lihat nih, dari 2 selanjutnya, simpul mana yang paling minimum. Yang paling minimum. Di sini 2 ke 3 itu 50, 2 ke 6 itu 25, 2 ke 5 itu 40. Jadi bobot yang paling minimum adalah dari 2 ke 6 yaitu 25. Lalu setelah kita menemukan itu, kita masukkan ke dalam T lagi. Nih, kan tadi ini 1. Dari 2 ke 6. Begitu kurang lebih. Dari simpul ke 6 ini, untuk menghubungkan ke simpul 3, bobotnya 15.
dari simpul 6 ke 5 itu 55, dari 6 ke 4 itu 20. Nah, tentunya kita memilih dari simpul 6 ke simpul 3 yaitu 15. Setelah itu, dari graf ini kita masukkan kembali ke T. Nah, kita masukkan kembali ke T. Tadi pertama ini, kedua ini, ketiganya ini. Setelah itu, kita cek lagi, kita lihat lagi. Kan ini belum selesai nih, belum terhubung semua. Nah, dari 3 langsung saja ke 5 ya, karena kalau misalkan kembali lagi ke 2 nanti membuat sirkuit. Jadi kita langsung aja ke 5. Oke, jadi yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, gimana nih asalnya kan? Ini anggap aja kita nggak ada garis dulu. 4 belum ada nih, belum ada pasangannya. Terus kita lihat aja langsung tinjau dari simpul 4 ini. Kita tinjau dia itu lebih dekat ke simpul 1 apa ke simpul 6. Dan di sini dilihatkan bahwa dari simpul keempat ini lebih dekat ke simpul ke-6. Nah, jadi pada akhirnya hasil dari algoritma prim ini kita mendapati yang awalnya graf G berbentuk seperti ini menjadi seperti ini. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan contoh soal. Sudah saya kerjakan juga. Tapi di sini saya akan menjelaskan kembali. Oke, pertama kita lihat graf ini. Di graf ini kita lihat yang pertama mana bobot yang paling kecil dari simpul A, B, C, D, E, F, G. Dari simpul mana ke mana yang paling bobotnya paling kecil. Dan bisa kita lihat bahwa simpul yang paling minimum adalah dari A ke G yaitu 2. Lalu setelah itu garis A ke G ini kita masukkan ke sini. Sorry. Kita masukkan ke sini. Masukkan ke hasilnya. Oke. Ini kita didapati A ke G yang pertama dengan simpul paling minimum, paling bobot, paling kecil. Nih, bisa ditulis juga penyelesaiannya AG sama dengan 2. Terus kita lihat lagi dari G sekarang. Nah, dari G ini paling kecil kemana nih? Ada ke C dengan 3, ada ke D dengan 30, ada ke E dengan panjang 14. Tentunya kita akan ambil dari G ke C dengan bobot nilai 3. Lalu setelah itu dari graf ini kita masukkan lagi ke sini. Nih gambarnya nih. Nah, tadi yang pertama kan ini. Kedua ini. Terus kita tinjau lagi di simpul C. Nah, dari simpul C ini kita hubungkan ke simpul B. Karena kalau ke D 16. Bobotnya terlalu tinggi lah, tidak minimum. Nah, kan kita harus mencari yang minimum di sini. Jadi, dari C kita ke B. Oke, terus kenapa sih ini di hasilnya di sini ada C ke D? Oke, itu nanti di akhir ya. Kita lanjutkan dulu ke tahap selanjutnya. Nah, udah nih. Dari A ke G ke C ke B. Dari B udah nggak bisa kemana-mana lagi nih. Nah, yang menghubungkan semuanya adalah simpul G. Nah, kita tinjau kembali dari simpul G. Di simpul G ini, tadi kita udah ada 2 sama 3. Nah, sisa dari simpul G ke F, simpul G ke E, dan simpul G ke D. Di sini bisa dilihat bahwa yang paling bobotnya paling kecil adalah dari simpul G ke F, yaitu dengan 12. Oke, maka dari itu kita masukkan lagi dari graf ini ke hasilnya. Dari F kita bisa lihat yang paling kecilnya dari paling bobot paling minimumnya dari simpul F itu adalah ke simpul E dengan bobot nilai 4 ya kan. Dah, dari F ke E. Udah nih, semua udah terhubung. Sisa D belum terhubung. Kita lihat. Nah, D ini dia paling kecil, bobot paling minimumnya tuh nyambung ke simpul mana sih? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
Simpul D ini dia itu paling minimalnya ke simpul C. Kalau misalnya ke simpul G dia 30, simpul E dia 26. Makanya kita ambil ke simpul C dan masukkan gambarnya dari graf ini ke sini. Sehingga hasilnya ini. Dengan yang pertama adalah A ke G2. Ini tadi yang pertama. Terus dari G ke C 3. Dari C ke B5. Lalu kita lihat lagi yang belum terhubungnya itu ini F, E dan D. Di sini kita bisa lihat kalau F itu nyambungnya paling kecil ke G, bobot minimumnya. Nah, dari F ini langsung ke E dengan bobotnya 4. Di sini bisa ditulis juga seperti ini. Lalu di akhir di D ini yang paling kecil adalah C. Jadilah seperti ini dan total bobot minimumnya adalah jika dijumlahkan semuanya adalah 39. Ya, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.